sebelumnya selamat siang. Perkenalkan saya Putri Stika Premiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang perlu diobservasi pada luka hekting. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang perlu diperhatikan selama melakukan hekting. Untuk yang pertama yaitu satu set hekting itu digunakan untuk satu orang pasien. Untuk yang kedua, khusus luka infeksi ditangani dengan prinsip teknik isolasi. Untuk yang ketiga, khusus untuk luka gigitan binatang, luka dicuci dengan sabun, dibilas dengan air mengalir, dan luka tidak perlu dijahit kecuali luka yang lebar. Kemudian, hindari balutan terlalu kencang atau terlalu longgar. Kemudian, dilarang keras memberikan anestesi lokal dengan obat anestesi yang mengandung adrenalin untuk daerah sakral, yaitu seperti jari, telinga, dan penis. Pada saat melakukan pergantian balutan luka atau pada saat melakukan perawatan luka, kita juga perlu mengobservasi bagaimana kondisi dari luka hekting tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kita observasi yang kita singkat dengan REDA. R yang pertama adalah redness. Kita harus melihat apakah terdapat redness atau kemerahan di sekitar area luka. Selanjutnya, E atau edem, atau kita kenal dengan pembengkakan. Selain kita mengobservasi adanya kemerahan di area sekitar luka, kita juga harus melihat apakah luka tersebut mengalami pembengkakan, baik pada lukanya atau di area sekitarnya. Karena pembengkakan yang berlebihan dapat menghambat penyembuhan luka. Selanjutnya, E atau ekimosis. Ekimosis adalah perdarahan di bawah kulit yang ukurannya lebih besar 1 cm yang ditandai dengan kulit tubuh tampak lebam dan bercak ungu kehitam-hitaman. Berikutnya, D atau discharge. Discharge kita kenal juga sebagai keluaran. Kita lihat dan observasi apakah terdapat keluaran berupa cairan atau yang lainnya pada sekitar luka. Nah, jika terdapat hal tersebut, maka kita harus mengkaji kembali beberapa hal. Yang pertama adalah jumlah discharge-nya, yang kedua kelembaban discharge-nya, apakah dia lembab atau basah atau tergolong dalam kering. Kemudian yang ketiga, konsistensi. Apakah dia tergolong dalam pus, seropurulen, serus, atau serus hemoragik, atau hemoragis. Kemudian kita juga lihat apakah dia berbau atau tidak. Yang terakhir adalah A atau approximate, atau kita kenal dengan perlekatan, di mana kita observasi, kita lihat kembali apakah tepi luka jahitannya itu rapat atau tidak. Di mana normalnya tentunya untuk tepi luka jahitan haruslah rapat. Sebagai tambahan, saya akan menjelaskan juga mengenai bagaimana cara merawat luka hekting. Untuk yang pertama adalah luka jangan sampai terkena air pada 24 jam pertama dilakukannya hekting. Maka dari itu, pasien diharapkan untuk tidak mandi dan sebagai penggantinya dapat dengan cara diseka. Yang kedua, mengganti perban atau balutan luka hekting secara berkala agar dapat diobservasi dan dilihat apakah terjadi tanda-tanda infeksi dan menjaga agar luka hekting tetap dalam keadaan kering dan bersih. Selain itu, kita juga harus menjaga jahitan agar tidak robek. Berikut merupakan cara-cara untuk mencegah jahitan agar tidak robek. Yang pertama, jangan menggaruk luka operasi meskipun terasa gatal, sebab tindakan tersebut beresiko menyebabkan benang jahitan terlepas. Yang kedua, hindari olahraga yang dapat menyebabkan tekanan pada area jahitan luka, misalnya bermain bola, bulu tangkis, atau olahraga berat lainnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai apa saja yang perlu kita perhatikan selama proses hekting, serta observasi luka dari hekting tersebut, dan juga terdapat tambahan apa saja yang perlu dilakukan dalam perawatan hekting, khususnya bagi pasien-pasien yang mengalami atau mendapatkan hekting, agar lebih paham dan mengerti apa saja yang perlu diperhatikan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.